Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint saya, di mana kali ini merupakan kelompok 1 pada makalah manajemen humas dan publik dengan pokok bahasan konsep, fungsi, dan tujuan dari pelayanan publik. Diisuh oleh kelompok 1, saya sendiri, Singgi Koswara, Rusdianto, Desi Mayasari, Oktrin Nopriati. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Al-Fadila Hasan MM. Oke, lanjut. Yang pertama kita masuk kepada pengertian dari pelayanan publik. Apa pengertiannya? Jadi, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian menurut Lewis dan Gilman pada tahun 2005, mereka mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Ini menurut Lewis dan Gilman. Kemudian bagian B kita masuk kepada konsep pelayanan publik. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup dari pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, sementara pelayanan barang publik seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 meliputi A. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini menurut dalam pasal 5 ayat 3. Bagian B, pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, pada aspek pelayanan jasa publik, diatur dalam ayat 4. Pertama, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran daerah. B. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pelayanan publik dalam aspek administratifnya diatur dalam ayat 7, di mana bunyinya adalah sebagai berikut. A. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pelindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang warga negara. B. Tindakan administratif oleh instansi dan pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Next, kita masuk kepemimpinan. Pada poin 1, kepemimpinan. Jadi merupakan penggerak utama organisasi. Ini baca. Kemudian yang kedua, budaya organisasi. Prinsip pelayanan publik menjadi rentetan birokrasi dalam pelayanannya.
Silakan dibaca sampai habis. Kita akan menjelaskan secara singkat saja. Kemudian yang ketiga adalah faktor kelembagaan. Kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Bagaimana aspek pelayanan yang diberikan oleh lembaga akan mempengaruhi aspek pelayanan yang diberikan. Dan kita masuk bagian 4, tata kerja, standar operasional prosedur, atau yang disebut dengan SOP. Bukan SOP ya, SOP. Jadi SOP ini adalah media utama dalam sebuah organisasi. SOP atau tata kerja adalah rel bagi organisasi dalam menjalankan seluruh aspek kegiatan keorganisasian. Yang kelima adalah standar pelayanan. Jadi selain SOP tadi, ternyata ada juga standar pelayanan. Standar pelayanan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam aspek pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik juga dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan. Oke, lanjut. 6 adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Ketujuh adalah pengendalian dan evaluasi. Ke-8 adalah sarana dan prasarana. Silakan dibaca teman-teman. Beberapa poin sudah saya berikan. Kemudian 9 adalah penggunaan teknologi informasi. Ke-10 adalah pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian kita masuk kepada bagian C. Bagian C adalah membicarakan masalah fungsi dari pelayanan publik. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Jadi kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan publik secara baik dan berkualitas dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik. Ini fungsi. D. Kita masuk pada bagian tujuan dari pelayanan publik. Apa tujuannya? Ini merujuk kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuannya yang pertama adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. B. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. C. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Baik, mungkin itu silakan dibaca saja untuk lebih jelasnya dalam makalah yang telah kami berikan di grup. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.